Shalom sahabat PTSN TV, kita bersyukur pada kesempatan saat ini dan saya akan coba bawakan pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10. Judulnya Misi kepada yang belum dijangkau. Saya bersama dengan saya di sini, Chandro Sitorus, saya teologia tingkat 2. Dan sebelum kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita akan berdoa. Tuhan yang di sorga, pada saat ini kami akan pelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-10, biar Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah hati kami, bahkan pemikiran kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan pelajari pelajaran ke-10, judulnya Misi kepada yang belum dijangkau, bagian 1. Tentu kalau bagian 1 akan ada selanjutnya bagian yang kedua. Baik, dikatakan dalam ayat hafalan kita, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi, dalam pelajaran ke-10 ini, menceritakan bagaimana perjalanan Rasul Paulus ketika dia berada di Athena. Ya, kita bisa baca nanti dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 16. Diceritakan di sini bagaimana perjalanan Rasul Paulus dan dia di sana menemukan bagaimana orang-orang di sana sudah menyembah patung ataupun berhala-berhala. Jadi dari judulnya kita bisa ketahui misi kepada yang belum dijangkau. Artinya orang-orang di sini belum mengenal kebenaran, belum mengenal siapa itu Yesus. Nah, kita juga dipanggil saat ini untuk pergi ke tempat-tempat yang belum mengenal Yesus. Tentu masih ada tempat-tempat yang belum mengenal Yesus. Dalam pelajaran ini, Rasul Paulus, dia berbincang-bincang dengan orang-orang di sana. Bahkan dikatakan tempat ini adalah tempat orang-orang yang punya pemikiran ataupun intelektualnya yang tinggi. Jadi sangat susah mereka menerima pelajaran-pelajaran yang baru, atau bahkan kebenaran-kebenaran yang baru. Nah, ini satu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia mau menyampaikan pengabaran firman Tuhan ke sana. Jadi, dikatakan di sini, orang-orang di sini penyembah-penyembah berhala. Itu sebabnya dalam ayat inti kita tadi, bahwa dikatakan Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak diam di tempat di mana banyak berhala di tempat itu, atau bahkan orang-orang menyembah berhala, karena Yesus ataupun Tuhan itu mau hadir, hanya Dia yang harus disembah. Jadi kalau kita juga ketahui bahwa hukum yang kedua, jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi Allah sangat tidak suka bagi orang yang menyembah berhala. Nah, untuk saat ini, dalam pelajaran ini, apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Bukan lagi berhala-berhala secara patung, tetapi sekarang berhala itu bisa dari handphone, atau bahkan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mau lagi mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi berhala saat ini. Baik, sesuai dengan judulnya, kepada yang belum dijangkau. Ada banyak orang-orang saat ini, dia tidak mau tahu tentang kebenaran, atau bahkan dia tidak mau menerima pelajaran yang baru. Ini yang menjadi tugas kita. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka akan firman Tuhan ini kepada mereka agar mereka mau menerima. Tentu kita harus gunakan teknik-teknik. Bahkan kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita harus kenali apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, saat ini, di mana di sekitar kita, atau bahkan mungkin boleh saja tetangga kita, dia bertetangga dengan kita, tapi dia belum kenal siapa Yesus. Bisa saja ini terjadi, apalagi di kota-kota. Mungkin mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga orang yang di sekitar kita pun tidak terjangkau. Nah, ini kalau dahulu mungkin masih banyak tempat-tempat
yang benar-benar tidak kenal Yesus. Untuk saat ini, secara luas orang sudah mengenal Yesus. Mungkin melalui media kah? Atau mungkin melalui komunikasi yang saat ini begitu lancar. Namun, kita boleh lihat bagaimana orang-orang yang mau kita jangkau ini. Tetangga kita, boleh saja mereka belum kenal siapa Yesus. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi tugas kita. Kita harus kenalkan kepada mereka siapa itu Yesus. Nah, ini satu tantangan yang luar biasa. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagi orang-orang yang cukup peduli tentang hal-hal yang bersifat rohani, dengan membangun sebuah mesbah bagi satu Allah yang tidak dikenal. Kata Paulus, ini agak menjebak. Satu pribadi Allah menciptakan yang tidak tinggal di sebuah kuil dan tidak membutuhkan apa-apa dari manusia, tetapi sebaliknya menyediakan kebutuhan manusia. Untuk sebuah budaya yang kental dengan mitologi Yunani, di saat-saat Allahnya tidak didapati diprediksi, egois dan kejam. Ini ide dari satu pribadi seperti yang Paulus gambarkan merupakan hal yang sangat menarik. Jadi, kita juga harus yakinkan orang, apakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Dari mana? Tentu dari pengalaman hidup kita. Kita bisa bagikan kepada mereka pengalaman kehidupan kita. Kita bisa bercerita kepada mereka bagaimana pertolongan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga mereka bisa kenal Yesus itu. Baik, dikatakan juga dalam pelajaran ini, bisa saja hanya bekerja bagi orang yang bukan Yunani akan takut akan Allah ketika cara pandang mereka telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka telah memiliki sebuah dasar kitab suci sehingga Paulus bisa membangun dasar tersebut walaupun jika mereka masih perlu untuk mengenal Allah yang mereka takuti, Yesus Sang Mesias. Jadi, banyak juga orang sekarang dia sudah punya bahan atau bahkan dia sudah pernah dengar sebelumnya Yesus. Namun mereka belum tahu siapa ini Yesus. Ini yang harus kita jangkau, ya. Ini yang harus kita jangkau. Jadi dalam pelajaran ini kita ditekankan bahwa kita haruslah menjadi pribadi-pribadi yang mau menjangkau orang-orang di sekitar kita. Dikatakan di sini, sesudah pengalaman Paulus di Athena dan orang-orang kafir dan para filsuf ini, dia menulis kepada jemaat di Korintus bahwa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi pelajarannya yang dapat kita ambil pada saat ini adalah bahwa banyak orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi mereka belum tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Dan bagaimana cara mengenal Yesus tentu dari pengalaman pribadi mereka. Saya mau baca dalam Kisah 17 ayat yang ke-16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, ini dia. Banyak di sana patung-patung berhala. Saat ini kita pergi ke satu-satu tempat, bukan lagi patung yang kita temui, tapi banyak berhala-berhala yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sekarang berhala itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah berhala. Bukan patung, tapi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi untuk itu, kita harus jangkau orang-orang ini. Boleh saja orang-orang ini berada di dalam gereja. Kenapa saya katakan begitu? Boleh saja kita di dalam gereja, tapi kita pelihara berhala itu. Karena kenapa? Seringkali kita di dalam gereja, tetapi hati kita tidaklah berada di dalam gereja. Dan kita punya mungkin kesibukan lain, atau bahkan kita pikirkan usaha kita, sehingga ini yang menjadi berhala itu yang kita bawa kadang-kadang ke dalam gereja. Jadi hati-hati bagi kita semua. Apakah kita memiliki berhala-berhala dalam kehidupan kita? Dan apakah berhala ini masih kita pelihara dalam kehidupan kita? Dan ini membutuhkan jangkauan. Siapa yang harus menjangkau? Kita. Ya, kita yang harus menjangkau mereka. Jadi saat ini, inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-10. Untuk itu kita akan tutup dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami telah pelajari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-10.
Masih banyak Tuhan orang-orang yang perlu kami jangkau, orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Jika mungkin mereka saat ini sudah mengenal juga kebenaran firman Tuhan, tapi mungkin mereka masih pelihara berhala dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, bantu kami, tolong kami, berikan Roh Kudus kepada kami, supaya kami boleh menyadarkan mereka, bahkan khususnya juga kami masing-masing, mungkin masih ada berhala yang kami pelihara. Untuk itu Tuhan, kami mau berhala dalam kehidupan kami pergi oleh karena Roh Kudus yang hinggap di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan akan tinggal di tempat tidak ada berhala di sana. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.